Halo guys, ketemu lagi sama Rian. Di channel saya kali ini saya akan membahas tentang masalah pelindungan lingkungan maritim. Saksikan ya. Dah. Sekarang ketemu lagi sama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pelindungan lingkungan maritim. Jadi pada materi ini outline yang saya akan bahas ada 6. Pertama adalah mengenai definisi dari pelindungan lingkungan maritim. Yang kedua adalah mengenai definisi dari limbah B3, yaitu barang berbahaya dan beracun. Yang ketiga mengenai dampak dari pencemaran tersebut. Yang keempat adalah bentuk dan klasifikasi muatan barang bahaya. Yang kelima adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran tersebut. Yang terakhir adalah mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran lingkungan maritim tersebut. Jadi pelindungan lingkungan maritim memiliki definisi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, yaitu pasal 123, yaitu pelindungan lingkungan maritim adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan, yaitu 1. Pelabuhan, 2 adalah pengoperasian kapal, ketiga adalah pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun B3, yang kelima adalah pembuangan limbah di perairan, istilahnya dumping, yang kelima adalah penutupan kapal atau istilahnya ship recycling. Nah, sekarang kita melanjut ke definisi dari limbah B3, yaitu barang berbahaya dan beracun. Jadi berdasarkan PM29, PM Kementerian Perhubungan ya 2009 tahun 2014 tentang pencegahan dan pencemaran lingkungan maritim. Jadi yang dimaksud dengan B3 adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung barang berbahaya dan atau yang beracun karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup, dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, dampak dari adanya pencemaran lingkungan maritim ini dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah kematian makhluk hewan laut. Yang kedua adalah rusaknya lingkungan di sekitar pantai dan daratan. Yang ketiga adalah rusaknya biota laut. Yang keempat adalah putusnya rantai makanan. Yang kelima adalah penurunan kualitas air. Yang keenam adalah mengganggu mata pencarian masyarakat di sekitar lingkungan maritim tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dengan klasifikasi muatan berbahaya. Ini berdasarkan SOLAS 1974 ya, chapter 6. Jadi berdasarkan SOLAS 1974 ini, muatan ini dibagi menjadi 9 kelas. Kelas yang pertama adalah bahan peledak. Contoh bahan peledak ini misalnya NG, TNT. Nah, kalau kelas 2 adalah gas-gas yang dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan. Misalnya ya seperti yang kita pakai di rumah tangga, misalnya gas LPG ya. Oke, kelas 3. Kelas 3 adalah zat-zat cair yang dapat menyala. Ini misalnya asetil klorida ya. Nah, selanjutnya kelas 4, poin 1, poin 2, poin 3 itu adalah zat padat yang dapat menyala. 5 sampai dengan 9 mungkin guys bisa lihat sendiri, baca sendiri di SOLAS 1974 ya. Oke. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan ini pencegahannya juga diatur dalam peraturan Marpol 7378 ya. Yaitu dalam 6 aneks 1, 2, 3, 4, 5. Aneks 1 itu pencegahan pencemaran oleh minyak. Yang kedua adalah tentang pencegahan dari bahan cair kimia beracun. Yang ketiga, 4, 5, 6 bisa guys lihat sendiri ya tabel berikut ini ya. Selanjutnya kita akan membahas dengan materi pencegahan pencemaran.
Jadi ini saya buat kesimpulan dari PM 29 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Jadi mohon maaf bila dalam kesimpulan saya ambil ini agak kurang ya. Salah satunya pencegahan itu adalah pertama dengan penerapan sistem pengendalian anti-treated, anti-fouling system atau AFS. Yang kedua adalah manajemen air balas di kapal atau ballast water management (BMW). Selanjutnya adalah penerapan standar tahan pelindung cat anti karat (performance standard for protective coating). Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas pencegahan pencemaran di lingkungan pelabuhan, reception facilities ya, RF. Oke, selanjutnya, nah kapal itu sendiri hendaknya memiliki peralatan untuk pengendalian kotoran, sewage treatment plant. Oke, selanjutnya kapal itu hendaknya memiliki tangki penampung minyak kotor, sludge tank. Yang berikutnya adalah hendaknya kapal dilengkapi peralatan pemisah air berminyak ya. Mungkin yang lain-lain masih kurang, bisa Anda baca sendiri di PM 29 2014 ini ya. Oke. Oke guys, selanjutnya kita melangkah ke penanggulangan pencemaran. Jadi penanggulangan pencemaran ini sudah diatur juga oleh Menteri Perhubungan melalui PM Kementerian Perhubungan nomor 58 tahun 2013 tentang penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan. Jadi proses penanggulangan ini telah dibagi menjadi 3 tiers. Penanggulangan pencemaran tier 1, tier 2, tier 3. Ini levelnya ya. Jadi level ini berdasarkan tingkat kondisi peralatan fasilitas yang ada. Jadi di kapal sendiri untuk penanggulangan ini hendaknya di kapal itu memiliki penampung oil spill box, penyerap, solvent dan penyumbat scuppery plug, pompa penghisap minyak dan pengurai minyak. Dan selanjutnya di pelabuhan sendiri hendaknya untuk penanggulangan ini disiapkan yaitu alat pelokalisir oil bomb, alat penghisap, skimmer, alat penampung sementara, temporary storage, dan lain-lain. Nah, selanjutnya personil yang perlu disiapkan dalam penanggulangan pencemaran ini menurut PM 58 2013 adalah: 1. adalah operator pelaksananya, kedua adalah supervisor, dan tentu di atas supervisor adalah manajer atau administratornya ya. Oke. Nah, oke guys, ini mungkin materi slide saya yang terakhir ya, itu mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran dari pencemaran lingkungan maritim tersebut. Jadi di Undang-Undang 17 tahun 2018 telah mengatur beberapa pasal mengenai pelanggaran, di mana hukuman itu rata-rata adalah sekitar 2 tahun. Jadi pasal 227 itu bahwa awak kapal untuk melakukan pencegahan penanggulangan yang bersumber dari kapal. Nah, apabila dia tidak melakukan hal tersebut, maka hukumannya adalah 2 tahun berdasarkan pasal 324 ya. Selanjutnya pasal 229 mengatur juga tentang ambang batas dari kapal tersebut. Jika melanggar, maka pasal 312 mengenakan juga sanksi sekitar 2 tahun. Selanjutnya kewajiban untuk mengasuransikan, pasal 231 ya, apabila kita tidak mengasuransikan kena hukuman juga. Itu kalau pasal 327 tidak mengasuransikan itu bukan 2 tahun, itu sekitar 6 bulan. Nah, untuk selanjutnya pasal 233, 241 Anda guys bisa melihat sendiri pas Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2018 ya guys. Oke. Oke guys, saya rasa sekian ya materi saya mengenai pelindungan lingkungan maritim, dan ini daftar riwayat hidup saya mulai dari pendidikan dan nama BIMTEK diklat-diklat yang saya ikuti. Terima kasih ya guys mengikuti channel saya berikut ini. Oke guys, saya ucapkan terima kasih ya telah mengikuti channel saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.